Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat tercintaku, para jamaah uripi Allah. Semoga kita semua senantiasa di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan meneruskan kajian rukun iman yang harus kita persiapkan untuk menjelang bulan suci Ramadan. Yakni di dalam bulan Ramadan itu, bila hati kita tak suci, bila hati Abdul Halim ini tak suci, maka tak akan pernah bisa merasakan kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak akan bisa pernah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Bila tak ada iman di hati, semuanya hanyalah fata morgana saja. Semuanya hanyalah tipuan-tipuan hawa nafsu saja. Di dalam bulan Ramadan, hawa nafsu masih jadi Tuhan. Itu namanya bukan bulan suci Ramadan. Yang datang setiap tahun itu hanyalah untuk melatih dan melatih keromadanan, kesucian diri kita kepada Allah, yakni untuk melatih kembali dan kembalikan semuanya kepada Yang Maha Suci. Itulah hakikat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita kaji kembali kelanjutan rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Selama ini kita ketahui bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain. Selama ini kita hanya yakin dan percaya, hanya percaya kepada kitab-kitab itu. Kita tidak pernah percaya kepada isi dari kitab itu, karena di balik isi dari kitab-kitab itulah
petunjuk bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan Sang Pencipta diri kita. Selama ini kita hanya membaca dan membaca saja tanpa tahu artinya, tanpa tahu tujuannya, tanpa tahu hakikat apa yang kita baca selama ini. Semuanya hanyalah nyanyian setan belaka, karena yang membaca masih hawa nafsunya. Itulah nyanyian setan. Kelihatannya baik tapi hakikatnya buruk. Kelihatannya taat tapi hakikatnya maksiat, karena setan yang bernyanyi, karena setan yang mengumandangkan itu semua. Karena hati tidak bisa kembali kepada rukun iman yang pertama, yakni beriman kepada Allah. Semua itu adalah nyanyian syaitan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi tanpa adanya kelahiran kewujudan diri manusia kita, apakah kitab-kitab yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, semuanya kitab-kitab suci agama-agama itu ada? Bila kita tidak dihidupkan oleh Allah, maka apakah kita bisa tahu bahwa di luar sana ada kitab yang namanya Taurat, ada kitab yang namanya Injil, ada kitab yang namanya Zabur, ada kitab yang namanya Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain? Tanpa hidup, kita takkan pernah bisa bertemu dengan kitab-kitab itu. Maka dari itu, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Inilah rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna Iqra kitabak, kitab yang kita sebutkan di luar diri kita, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu lebih mulia. Itu tak ada berguna buat diri kita bila kitab diri kita sendiri kita tidak muliakan. Semua kitab-kitab yang kita anut di luar diri kita itu kitab pembohong bila kita tidak memuliakan kitab-kitab diri kita sendiri dahulu. Kita memuliakan kitab yang di luar, akan tetapi buruklah kitab-kitab sendiri. Kita memuliakan kitab-kitab yang ada di luar diri kita, sedangkan kitab diri kita selama ini maksiat, tersesat jalannya. Itulah akibat kita tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Maka dari itu, Iqra kitabak, bacalah kitabmu, karena kitabmu lebih mulia dari kitab-kitab yang ada di luar dirimu. Karena kitabmu lebih mulia dari kitab Taurat yang kau muliakan. Karena kitabmu lebih mulia dari kitab Zabur yang kau muliakan. Karena kitab dirimu lebih mulia daripada kitab yang di luar kitab Injilmu. Karena kitabmu lebih mulia daripada kitab Al-Quran yang ada di luar dirimu. Karena semua kitab-kitab yang ada di luar dirimu itu adalah menceritakan
kitab dirimu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna kitab Iqra Kitabak ini? Inilah iman yang ketiga. Mohon maaf sambil merokok biar tidak ngantuk. Permisi. Jadi muliakanlah kitab-kitabmu daripada kita memuliakan kitab-kitab yang ada di luar dirimu. Bila kita hanya membaca kitab-kitab yang ada di luar dirimu, tanpa kita membaca kitab diri kita sendiri yang ada di dalam diri kita, maka semuanya pasti tersesat jalannya. Apa makna tersesat jalannya? Kita merasa kitab kita yang paling mulia, Taurat yang paling mulia, Zabur yang paling mulia, Injil yang paling mulia, Al-Quran yang paling mulia, agama Islam yang paling mulia. Orang Kristen menganggap agama Nasrani yang paling mulia. Orang Yahudi yang lebih mulia daripada agama-agama yang lain. Inilah ketersesatan itu, karena kita selama ini tidak memuliakan kitab diri kita sendiri. Kita tidak mensucikan kitab suci yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga selama ini kita tersesat jalannya. Karena kita hanya menengok, mengimani, meyakini Quran atau kitab-kitab yang ada di luar diri kita saja, tanpa kita menembus isi dari makna yang tersirat di dalamnya. Jadi makna kitab-kitab apapun yang ada di alam semesta ini, kitab-kitab apapun agama-agama manusia, di situ diajarkan untuk kembali mensucikan kitab-kitab diri masing-masing manusianya. Pasti itu diajarkan di dalam kitab-kitab suci yang ada di luar diri manusia ini. Karena manusianya bertuhankan kepada hawa nafsunya, karena manusianya bertuhankan kepada nama diri manusianya, maka tersesatlah jalannya untuk memaknai, untuk menafsirkan kitab-kitab yang dia muliakan. Padahal kitab dirinya tidak dimuliakan sama sekali. Apa maknanya iman kepada kitab-kitab Allah? Untuk kita menengok, meyakini, menatap, bertemu langsung dengan kitab-kitab Allah, maka Iqra Kitabak, bacalah dirimu, bacalah sejarah dirimu, dari mana kau diciptakan, dari mana kau berasal, bahwa sesungguhnya diri manusia kita berasal dari ayat Al-Insan nomor pertama, ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya manusia itu bersumber dari hal yang belum bisa disebut-sebut, yang tak ada sesebutannya. Inilah kitab suci itu, kitab dirimu yang suci.
Maknanya sucikanlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu di hatimu. Inilah la ilaha illallah. Maka bertemulah dengan kitab-kitab Allah. Maknanya setiap diri manusia itu mengandung kitabullah, mengandung wujudullah, mengandung hayatullah, mengandung uripe Allah, mengandung kekuasaan Allah, mengandung daya upaya Allah. Karena manusianya selama ini menjadi Tuhan, ya takkan pernah bisa menyaksikan secara live kitab sucinya Allah. Karena kitab sucinya Allah di dalam hati kita selama ini dihancur leburkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka selamanya kitab diri manusia selama di dalam hati kita Allahnya masih gaib, najislah hati kita, najislah diri kita. Bila hati kita najis, apa kita bisa beriman kepada Allah? Bila hati kita najis, apa kita bisa beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Bila hati kita najis, apa bisa kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah? Bila hati kita najis, apakah kita bisa beriman kepada utusan-utusan Allah? Bila hati kita najis, apakah kita bisa bertemu dengan hari akhir atau hari kiamat? Bila hati kita najis, apakah kita bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah, kuasa dan kehendak Allah? Bila hati kita najis, apa kita bisa merealisasikan rukun Islam, yakni bisa bersahadat kepada Allah, menyaksikan Allah? Bila hati kita najis, apa mungkin kita bisa sholat? Bila hati kita najis, apa mungkin kita bisa zakat? Bila hati kita najis, apa mungkin kita bisa berpuasa? Bila hati kita najis, apa mungkin kita bisa berhaji dan umroh? Semua itu pangkalnya adalah hati. Apakah hati kita sudah suci dari diri manusia kita di hati kita? Maknanya hati kita suci dari hadirnya, dari wujudnya, dari nyatanya diri manusia kita di hati kita. Maknanya yang ada hanya la ilaha illallah. Maka terrealisasi, maka teraplikasi rukun iman dan rukun Islam itu di dada kita. Jadi untuk merealisasikan semua itu, pangkalnya adalah iman, rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada la ilaha illallah yang selama ini sering kita kumandangkan, tapi maknanya yang kita baca selama ini bukan tidak ada Tuhan selain Allah di hati kita, tapi praktek realisasinya hanyalah la ilaha illa halim, la ilaha illa halim, la ilaha illa halim, la ilaha illa halim, subhana halim, subhana halim, maha suci halim, maha suci halim. Alhamdulillah, alhamdu halim, alhamdu halim, alhamdu halim. Maha puji bagi halim, maha puji bagi halim, maha puji bagi halim. Allahu Akbar. Di dalam hatiku halimhu akbar, halim akbar, halim akbar. Halimlah yang maha besar, halimlah yang maha besar, halimlah yang maha besar.
La ilaha illa Halim. Tiada Tuhan selain Halim. Itu ketika terjadi saat Allah tidak ada di hati kita. Allah tidak wujud di hati kita. Allah tidak hidup di hati kita. Allah tidak berkuasa di hati kita. Allah tidak punya daya upaya dan kehendak di hati kita, melainkan diri kita sendiri. Itulah hakikat aplikasinya. Bila di dalam hati kita yang ada masih wujud diri manusia kita sendiri, Allahnya gaib, tandanya kita selama ini masih kafir, masih ateis, mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Maka semua bacaan-bacaan, maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan pasti tersesat, belum selamat, karena kita tidak masuk agama Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah sebagai Tuhanmu adalah selamatnya hatimu sampai menuju kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Itulah kitab sucimu. Inilah maknanya percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang sudah dijadikan Allah. Bagaimanakah kita bisa menyaksikan kitab-kitab Allah? Yakni Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Dengan apa kau baca kitabmu? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kitabmu dengan nama Tuhanmu, dengan zat Tuhanmu, dengan uripe Allah yang telah menciptakan kamu. Itulah kitab sucimu. Ketika rukun iman sudah terrealisasi, yang pertama yakni iman kepada Allah, rukun iman yang kedua iman kepada malaikat sudah terrealisasi, maka rukun Islam rukun iman yang ketiga yakni beriman kepada kitab-kitabnya Allah, maka akan terrealisasi juga. Yang penting iman yang pertama, iman kepada Allah ini bisa mi'rad, bisa dunung, bisa mijil, bisa wusul, maka rukun iman yang selanjutnya akan bisa diaplikasikan, akan bisa disaksikan oleh mata kepala kita sendiri. Karena mata kepala sudah bukan milik kita, itulah maknanya sudah bisa dilihat dengan mata kepala. Karena mata kepala bukan ciptaan manusia, bukan milik kita, tapi milik uripe Allah. Bila iman yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini belum terrealisasi, jangan harap kita bisa berpuasa. Jangankan berpuasa, syahadat, sholat, zakatnya saja belum terrealisasi, apalagi menyambut bulan suci Ramadan. Maka raihlah dulu iman-iman ini untuk sebagai bekal di dalam menyambut bulan Ramadan, agar puasanya benar, agar ibadahnya benar, agar sholatnya benar, agar syahadatnya benar, agar iman-imannya suci, bersih dari dirimu, di hatimu.
Maka bila yang ada yang maha suci, maka sucilah semuanya. Bila yang ada di dalam hati kita yang najis, yang fana, yang hancur, yakni wujud diri manusia kita, maka seluruhnya akan najis. Seluruhnya akan menambah dosa dan dosa saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kiranya pengaplikasian kenyataan hakikat iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kenalilah dirimu, bacalah kitabmu. Dari apa kau diciptakan, dari tanah sampai nanti jadi tanah lagi. Itulah kitabmu, kitab kematian dirimu, kitab ketiadaan diri kita, kitab ketidakwujudan halimnya, kitab ketidakhidupan halimnya, kitab ketidakkuasaan halimnya, kitab tidak bisa kehendak dan upaya halimnya, suci bersih dari halimnya, kembali kepada wujudullah, kembali kepada hayatullah, kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah aplikasi menyaksikan kitab-kitab Allah, rukun iman yang ketiga. Untuk melanjutkan episode rukun iman yang keempat, yakni beriman kepada para utusan-utusan Allah, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Sebelum kita akhiri, tak lupa kita kembangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.